Rolling. 3 rolling. Sudah. Kameranya mati. Oke, rolling. Di-clap dulu ya bentar ya. Mulai. Hi there, Inno friends! Welcome to InnoCast 1, a new monthly project from Innovare that will give you insights about business from our special guests in every episode. During this session, we are going to discuss deeper about business, especially during being a university student. So, let's jump in! But before we jump into the discussion, let me introduce myself. First, karena tak kenal maka tak sayang. Okay, so my name is Rizky and my friend here is Nadine! and we are a team member of Public Relations in Innovare. Dan hari ini kami nggak berdua aja nih, karena ditemenin sama special guest kita hari ini. Selamat datang untuk Kak. Kak Mazaya! Yeay! Halo. Welcome, Kak! Oke, jadi sebelum kita mulai terjun ke pertanyaan-pertanyaan yang mengenai tentang bisnis gitu ya Kak, mungkin kita mau perkenalan profil Kakak secara singkat aja kali ya. Iya, a little bit of background kali ya. Jadi Kak Mazaya ini bernama lengkap Mazaya Erta Pranoto. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Indonesia, program pendidikan vokasi, jurusan manajemen pariwisata tahun 2023. Selain itu, Kak Mazaya juga aktif di dunia bisnis, yang mana beliau sebagai owner dari bisnis Nyemil Saji. Manggilnya Ayah aja nggak apa-apa. Oke. Oke, Kak, siap. Kak Aya ya. Iya. Jadi Nyemil Saji ini merupakan bisnis online shop yang menjual berbagai camilan rumahan dan instan dengan berbagai varian. Oleh karena itu dinamakan Nyemil Saji ya Kak ya? Oke. Oke, jadi sebelum kita mulai ke pertanyaan yang berbau bisnis, mungkin kita mau nanya dulu nih sama Kakak. Kakak asal dari mana, tempat tinggalnya di mana, terus belakangan ini kegiatannya tuh apa aja sih yang dilakukan sama Kakak? Aku tinggalnya di Jakarta Timur di Rawamangun. Terus untuk kegiatannya aku full di bisnis sih. Soalnya kemarin kan abis selesai skripsi, terus udah lulus. Pokoknya sebelumnya lagi tuh magang. Pokoknya kuliah udah lulus, jadi udah tinggal nunggu wisuda nanti sekitar 2 bulan lagi di bulan September gitu. Jadi full handle di bisnis aja. Oh, fokus ya Kak ya? Yes. Congratulations ya Kak, by the way, on your graduation. Bicara tentang bisnis, boleh diceritain kali ya Kak, kapan sih Kakak mulai berbisnis dan kenapa Kakak memutuskan untuk akhirnya berbisnis? Mungkin boleh ceritain juga tantangannya dalam merintis usaha Nyemil Saji ini. Oke, jadi kalau di Nyemil Saji ini mulainya dari tahun 2021. Kalau nggak salah itu bulan April gitu deh, pokoknya awal-awal kalau nggak pertengahan. Tapi dulu awal-awalnya jualannya cuma satu produk doang sebelah. Nah, baru mulai ke banyak produk itu di bulan mungkin Juli gitu kali ya, kalau nggak salah sih Juli. Di Juli ya Kak ya. Terus mungkin boleh dicerita kali ya, mungkin orang tua Kakak, ini kan karena Kakak juga menjalani bisnis ini sebagai mahasiswa ya Kak ya, jadi pastinya butuh support dari orang tua. Kalau dari orang tua Kakak sendiri gimana nih? Apa mungkin orang tua Kakak ini di bidang bisnis juga, jadinya mereka support atau gimana tuh Kak? Kebetulan sih kayak orang tua aku pekerjaannya di rumah sih, jadi di rumah tuh aku ada kos-kosan. Jadi ayah aku ngurusin kos-kosan gitu, dan ayah aku tuh dulu kayak suka jual beli mobil gitu-gitu, jadi ya kayak pedagang juga. Jadi ngerti sih, jadi kadang suka nanya-nanya juga sama dia, terus dia juga pasti orangnya ngerti gitu loh. Kalau misalnya bisnis itu up and downs gitu pasti ngerti, karena kan ada juga orang tua yang kayak ngapain bisnis, takutnya riskan gitu. Tapi untungnya sih kalau papaku kayak gitu, mamaku juga sama. Mamaku juga kayak kerjanya dari rumah gitu, di asuransi. Pokoknya dia banyakan kerjanya di rumah. Terus habis itu kayak waktu itu mamaku juga suka jualan-jualan gitu dulu sih ya. Jadi pastinya tahu tentang bisnis. Sama di rumah itu aku juga ada bimbel gitu. Nah itu bimbel yang ngajar mama juga. Jadi keduanya ini pasti paham kalau misalnya bisnis itu emang up and down sih, pasti paham. Emang sekeluarga gemar berbisnis ya? Iya, dari mama papanya ya ternyata. Nurun ya? Oke, jadi sebelum kakak mulai bisnis basreng ini, sebelumnya tuh kakak pernah nggak sih nyoba ide bisnis yang lain?
Pernah, sebenarnya aku mulai jualan itu dari SD sebenarnya. Oh wow, Wow. udah lama Udah perjalanannya. lama. Jadi waktu SD, ini aku ceritain nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Boleh. Jadi Boleh waktu banget. SD, dulu itu aku main game online. Main game online. Terus aku ngerasa kayak orang tua aku bukan orang tua yang gampang ngasih barang. Jadi aku sih kalau misalnya uang jajan ya biasa aja standar gitu, dikasih uang jajan. Nah, aku tuh maksudnya secara ekonomi biasa aja, jadi bukan yang kayak berada banget, tapi maksudnya kayak biasa aja lah, untuk pendidikan ada, makan ada, ya udah biasa aja gitu. Nah, tapi untuk pendidikan, untuk sekolahin bisa, untuk makan bisa, tapi untuk beli barang-barang yang branded tuh juga enggak juga gitu loh. Nah, jadi dulu tuh pas SD kayak, dulu sih belum ada Android gitu-gitu ya waktu SD. Bahkan situasi yang aku lagi bayangin sekarang ini belum di masa yang BlackBerry itu. Yang zaman BlackBerry itu belum. Waktu SD tuh masih kayak game, dulu tuh suka main di PC gitu atau nggak di laptop gitu kan. Nah, situasinya tuh juga dulu mungkin anak-anak seumuran aku yang cowok-cowok masih suka ke warnet gitu-gitu. Jadi belum ada Android, belum ada game-game yang di handphone gitu, belum ada. Jadi mainnya via laptop sama PC gitu. Nah, karena orang tua aku nggak gampang ngasih barang, waktu itu sebenarnya handphone sih. Aku ngerasa teman-teman aku SD tuh gampang banget dikasih handphone. Aku udah minta berkali-kali, sampai waktu itu sempet kayak nangis-nangis, tapi nggak dikasih-kasih. Jadi capek juga kan kalau misalkan nggak dikasih-kasih. Jadi akhirnya aku pas main game itu, aku coba lihat-lihat, cari di YouTube gimana caranya bisa ngedapetin mata uang gitu di game itu. Jadi karena dulu itu belum ada m-banking atau BCA, maksudnya kayak ngirim-ngirim uang tuh masih susah. Jadi dulu via pulsa, jadi jualan itu via pulsa karena orang-orang butuh apa sih, komunikasi itu via pulsa dulu. Jadi kan kayak zaman BBM aja dulu buat ngisi kuota BBM aja tuh pakai pulsa itu kan. Jadi kalau sekarang kan lebih internet kuota, Iya, tapi kalau dulu tuh pulsa, nelpon, SMS masih kayak gitu. Jadi aku jualannya itu via pulsa, aku ngisiin mata uang game itu, atau enggak aku jualan akun gitu buat orang main game. Akhirnya aku dapat, jadi orang-orang tuh beli via pulsa, aku dapat pulsa. Jadi handphone aku tuh ada handphone, tapi handphone kayak handphone Asia gitu, kayak handphone kecil gitu, Asia Hidayah dulu. Jadi maksud aku tuh pengennya handphonenya bukan BB ya, dulu tuh kayak pokoknya ada handphone yang bagus yang kayak kotak gitu, cuma nggak dibeli-beliin gitu. Nah ya udah akhirnya aku punya pulsa banyak, jadi mama aku setiap kali beli pulsa itu ke aku, jadi aku dapat uang cash dari situ. Iya, jadi gitu. konversinya lewat situ ya. Keren juga ya. Nah, pas SD kayak gitu kan. Nah akhirnya pas waktu itu aku mau masuk SMP karena SMP favorit, jadi aku kayak udah nggak main game, aku belajar bimbel, udah nggak main game, so udah nggak jualan lagi. Akhirnya masuk SMP yang aku pengenin itu. Nah pas di SMP ini aku ngerasa SMP aku tuh SMP bagus, dan aku ngerasa jadinya banyak, ini kalau menurut aku sendiri ya, aku pribadi, anak-anak di SMP aku tuh lumayan borju-borju gitu. Jadi kayak negeri tapi borju-borju, karena kan dia SMP-nya bagus, jadi banyak anak-anak SD, mungkin dulu tuh SD-nya SD swasta gitu, karena orang tuanya tahu ini SMP bagus, jadi mau disekolahin ke situ. Jadi aku ngerasa ya banyak orang-orang yang berada juga di SMP aku, even itu negeri, karena bagus. Nah biasa aja sih kayak sekolah tuh dikasih uang jajan ya dikasih, tapi ya itu aku ngerasa teman-teman aku even kita negeri tapi mereka tuh bisa ganti sepatu branded tuh saya seminggu 3 kali, misalnya kayak yang kayak dia ganti Nike, Adidas, Vans gitu-gitu. Terus habis itu tasnya juga tas yang branded, sedangkan aku ya saya sepatu biasa aja, tas biasa aja. Itu juga kayak saya beli satu terus buat lama gak gonta-ganti, jadi biasa aja lah gitu. Nah karena aku ngerasa pengen juga kayak mereka, tapi aku nggak iri ya sama mereka, jadi biasa aja gitu. Cuma kayak pengen juga, terus kadang kan mereka suka ngajak main, ke Dufan yuk, kok ini, kayak mereka lumayan gampang gitu loh buat dapetin uang gitu, karena orang tuanya, kalau yang aku dapetin itu dulu di SMP aku, teman-teman aku tuh banyak yang saya orang tuanya tuh kerjanya tuh sibuk banget. Nah karena sibuk banget jadi gampang ngasih, maksudnya uang tuh kayak ada gitu, mereka ada. Jadi ini nggak apa-apa main, karena orang tua itu udah pada sibuk. Iya. Nah dulu kan aku kayak nggak kayak gitu ya, maksudnya keadaan situasi ekonomi biasa aja, ada pemasukan tapi ya udah nggak yang besar-besar banget. Nah sampai teman-teman aku tuh suka yang kayak ayo dong main, gue bayarin deh gitu. Cuman kan aku kayak
aduh gak enak Iya, banget, gak terus enak. mamaku juga ngajarin gak boleh kayak gitu, dan jadinya aku mikir kayak duh pengen juga main, tapi gimana ya caranya biar gak ngerepotin temen aku sama ngerepotin orang tua aku juga, jadi tahu situasi itu seperti itu. Akhirnya waktu SMP tuh dulu aku jualan kayak aku tuh anak-anak SMP tuh udah suka pakai lip tint gitu, jadi aku jualan lip tint, Iya, Molly, iya. terus masker wajah gitu. Nah dulu tuh belum ada kayak Shopee, Tokopedia, e-commerce kayak gitu belum ya waktu zaman aku SMP, karena kan tadi aku bilang kayak masih peralihan yang kayak zaman BBM, Android, iPhone tuh masih ada, tapi untuk Shopee, Tokopedia tuh belum masuk ya, belum masuk. belum rame ya. Jadi yang beli ke aku biasanya teman-teman sekolah sama jualnya juga suka ada di Instagram sih. Tahu nggak sih Instagram tuh dulu masih yang kayak Instagram biru gitu. Tahu. Nah, jadi orang tuh jualannya lewat via Instagram, jadi transfer terus dikirim paket gitu ke JNE. Oh, iya. Belum masuk marketplace. Baru tahu malah ya. Dulu tuh kayak gitu. Terus abis itu juga suka jualan pensi SMA. Jadi kayak Oh, wow. misalnya aku beli beberapa tiket yang pre-sale 1 atau early bird, tapi aku ngeliat dulu peluangnya, ini tuh acaranya bagus atau enggak, kalau bakal misalnya rame iya atau bakal enggak. rame atau enggak. Nah kalau misalkan rame aku beli beberapa, nanti pas udah pre-sale 1 itu habis, kan ada OTS atau kayak harga normal price-nya itu kan. Nah jadi itu tuh bakalan aku ngejualin di bawah harga normal itu, tapi aku kan calo ya, cuma kayak nge-markup biar orang tuh nggak beli harga normal, aku tuh ada harga di bawah itu gitu, karena aku nge-markup harga early bird sama pre-sale satunya itu. Nah itu aku lumayan dapat uang, saya dapat uang dari situ, ngumpulin. Nah habis itu masuk ke SMA juga aku masih jual yang kayak tadi, kayak lip tint, terus masker, terus pokoknya kayak gitu-gitu, tapi marketnya juga masih yang kayak teman-teman sekolah. Jadi teman-teman SMA aku tuh anak IPA, IPS sama bahasa. Dulu di SMA aku ada bahasa, 3 angkatan tuh banyak yang belinya tuh ke aku gitu. Nah cuma waktu itu udah lumayan masuk marketplace, akhirnya orang-orang pada beli, udah mulai ke Shopee, ke Tokopedia awal-awal mereka buka kan. Ya udah akhirnya waktu itu bikin juga cetak foto. Jadi cetak foto Polaroid. Polaroid. Iya, jadi kalau aku tuh jasa Polaroidnya gitu loh. Jadi jadi kertasnya itu Polaroid original Fujifilm. Nah itu kan kita beli misalkan satu Instaxnya itu isi 10 100 ribu. Iya. Nah biasanya harga segitu, terus aku beli printernya. Nah satu foto itu aku jual 15 ribu. Jadi satu ini tuh aku untungnya 5 ribu gitu loh. Marginal 5.000. 5 ribu. Tapi kan maksudnya kayak cuma jasanya aja gitu. Ya udah akhirnya jualan dari situ. Cuma waktu itu kan juga tiba-tiba pandemi. Nah tiba-tiba pandemi itu akhirnya jualannya kayak ngirim udah mulai ke Instagram gitu, Instagram sama Shopee waktu itu. Jadi pertama kali aku bikin Shopee tuh malah jualan si jualan foto itu, belum ke nyemil saji. Jadi biasa gini kedua setelah si Polaroid itu. Jadi di Polaroid itu aku udah mulai oh ini Shopee tuh gini, oh ini tuh gini, udah tahu foto produk, udah Explore tahu. di situ ya kan. Belajarnya Udah dari tahu. situ dulu ya. Terus pertama kali endorse juga di situ deh, di Wow. foto. Iya, jadi aku tuh suka endorse. Nah, dulu tuh keadaannya lagi pandemi, jadi banyak seleb yang ngasih gratis. Jadi aku kirimin produknya, terus aku jadi tahu gitu kan. Nah, aku tuh jadi ngerti kalau endorse tuh ternyata jangka panjang banget. Misalkan orang nge-review produk kita, nanti dia nge-follow dulu, tapi belinya bisa 3 bulan kemudian atau tahun depan, itu bisa kayak gitu. Nah jadi aku ngerti kan, oh ternyata endorse tuh gini sistemnya. Iya. Akhirnya udah karena dari Polaroid itu udah selesai, bukan udah selesai sih, tapi kayak aku ngerasa Polaroid ini bukan produk yang utama, kayak dia kan nggak kayak makanan gitu kan. Benar. Jadi kayak udah dapet uangnya tuh pas lagi ini aja. Iya. Nah ya udah akhirnya nyoba, awalnya tuh thrift shop pas pandemi. Jadi awalnya tuh pre-love baju aku sih sebenarnya. Tapi aku nggak tahu ya apa aku emang nggak cocok di fashion atau gimana. Aku udah foto-foto, aku upload, udah ada logonya gini-gini dan udah kayak promosiin, tapi belum ada yang laku waktu itu.
Jadi aku nyemil saji ini sebenarnya fun fact-nya adalah akun thrift shop aku yang nggak laku. Jadi namanya aku ganti, pesanannya aku ganti. Nah ternyata mungkin rezekinya ada di situ sih. Iya, gitu. sampai bisa kayak sekarang ya, Kak? Iya, jadi abis dari Polaroid terus yang thrift itu akhirnya baru aku jualan si nyemil saji. Pas aku awal jualan nyemil saji tuh juga aku masih jualan yang Polaroid itu. Tapi lama kelamaan kayaknya agak susah handle-nya, jadi ya udah aku cuma jualan si nyemil sajinya aja. Wow, menarik banget ya Ki ya. Jadi justru kakak ini udah dari umur yang sangat muda. Udah lama Iya. banget perjalanannya. Iya, motivasinya juga karena mau main ya sama teman-teman pada waktu itu, waktu Iya. masih kecil. Oke, menarik banget nih Kak. Jadi tadi kalau dari journey kakak kan bisa kita simpulin kalau emang nggak mudah ya Kak ya. Ada coba berbagai macam bisnis dulu. Kira-kira dalam menyikapi hal tersebut tuh kita pengen tahu deh, langkah pertamanya tuh sebenarnya apa sih Kak? First step-nya tuh gimana? Kayak untuk akhirnya bisa mulai bisnis kayak sekarang. Pertama sih tahu dulu ya tujuannya apa, tujuan kalian berbisnis itu apa. Kalau aku sih pertama ya pasti tujuan utamanya keuntungan itu kan, karena aku mau punya barang ini, punya barang itu. Terus habis itu konsisten sama lakuin apa yang kalian suka sih. Jadi aku tuh selalu ngerasa bisnis ini adalah sesuatu hal yang aku suka. Jadi kalian bisa nyari sesuatu hal yang kalian gak suruh tapi kalian rela lakuin. Itu apa-apa sesuatu hal yang kalian gak disuruh sama orang tapi kalian rela lakuin. Misalnya kalian suka masak, kalian tuh bisa ngabisin waktu itu kayak 10 jam buat masak, padahal kalian gak disuruh masak. Nah berarti kalian suka. Nah kalian tuh bisa loh, kalian tuh akan mendapatkan uang dari situ. Kalian pernah gak sih ngelihat misalkan kayak banyak banget, setahu aku mahal ini tuh dulu dia kuliahnya dokter kalau nggak salah, tapi dia sekarang jadi penyanyi. Kenapa? Karena dia ngelakuin hal yang dia suka gitu. Terus kayak Tasya Faresya, setahu aku juga dia kuliahnya jurusan dokter, tapi dia ngelakuin hal yang dia suka, itu make up, dia konsistenin, maka uang tuh bakalan datang dari situ. Jadi uang tuh bakalan datang dari sesuatu hal yang kita suka sih menurut aku. Harus passionate dulu ya Kak. Setuju banget sih Kak. Sebenarnya ide tadi kan kakak bilang dari awalnya itu thrift shop dulu ya Kak. Dari thrift shop terus tiba-tiba ke nyemil saji, ke basreng ini tuh sebenarnya dapat dari mana sih Kak idenya? Dulu tuh awalnya banget tuh aku juga jualan nasi sama ayam barbeque gitu. Jadi papaku tuh biasa makan ayam barbeque itu, terus habis itu dia masak sendiri, terus habis itu ya udah kita jualin itu, harga itu kayak 15.000 nasi sama ayam, terus habis itu kita anterin. Cuma dulu kayak kalau misalnya nasi ayam kayak gitu marketnya ya pasti di orang-orang sekitar kita, sedangkan itu lagi pandemi juga, jadi agak susah keluar. Terus aku mikir kayak kenapa nggak jualan yang bisa dikirim ke luar negeri jauh gitu, iya, makanan instan gitu. Nah jadi fun fact juga, dulu tuh aku udah sempat kayak mau bikin kayak hotdog gitu. Makanya logo nyemil saji, coba kalian perhatiin nanti logo nyemil saji tuh ada gambar kayak hotdog. Nah dulu aku mau jualan itu sebenarnya, tapi fail, kayak adonannya gagal dan lain-lain. Adonannya tuh gagal, nanti ada sih di logo depannya itu. Oke. Jadi aku pengen jualan sebenarnya jajanan gitu loh, jajanan, jadi spesifik jajanan tuh banyak gitu loh, gak cuma satu produk, gak bervariasi cuma, ya. jadi di bidang makanan tapi bisa ganti-ganti, misalnya tadi ayam, terus hotang gitu. Nah gagal di hotang itu kayak aku ngerasa adonannya jelek gitu, bikin gak bisa, tapi aku udah keburu bikin desainnya itu dan udah jualan. Kalau ayam itu waktu itu jalan, kayak teman-teman aku pada beli, kirim, jadi dapat pemasukan juga. Nah tapi karena itu ya tadi aku bilang kayak misalnya hotang atau ayam tuh nggak bisa kirim-kirim ke luar negeri, susah, berarti kan harus yang kayak jualan di satu tempat gitu kan. Iya, benar-benar. Sedangkan untuk PPKM banyak bisnis yang mati juga, jadi kayak coba deh yang instan-instan. Nah, akhirnya kayak waktu itu bikin seblak instan. Nah seblak itu kayak juga, kalau kalian tahu tuh seblak yang saja tuh simple banget ya. Jadi dia kayak misalkan mie, terus kerupuk-kerupuk, siomay-siomay kering, terus udah tinggal bikin bumbu, udah jual gitu, bikin kemasan. Nah awal-awalan juga nyemil saji tuh kemasannya nggak kayak gitu, dulu tuh masih yang kemasan zip bening gitu. Jadi pakai stiker ditempel. Nah ini juga mungkin tips dari kayak orang tua aku,
bilangnya itu yang penting rasanya dulu. Kalau misalnya rasanya tuh pas, nanti kemasannya gampang, kita bisa ganti-ganti gitu. Bener banget. Jangan sampai kita mau mulai usaha tapi kita udah pede duluan, udah cetak kemasan banyak tapi mungkin rasanya kurang atau kualitasnya kurang gitu. Jadi coba dirasain dulu, di containsnya si produknya dulu tuh oke atau enggak. Kalau kita lihat orang-orang oke, kita perbaiki apanya lagi, misalnya kayak kemasannya kayak gitu. Jadi emang step by step gitu sih. I see. Nah, nih Kak, kalau sekarang kan brandnya Kakak namanya kan Nyemil Saji kan ya. Nah, itu ada filosofinya nggak di belakang itu, atau misalnya arti di belakang itu ada nggak Kak? Sebenarnya tuh bikinnya nggak yang kayak gimana banget. Jadi itu cuma kayak sesuatu hal yang kayak nyemil, ya udah saji itu maksudnya kayak siap saji gitu loh. Maksudnya kayak langsung cepet dihidangin. Jadi ada makanan yang cemilan juga, sama ada yang kayak udah makanan langsung gitu loh. Gitu. Iya, Tapi iya, aku nggak, waktu pas awal bikin tuh nggak yang terlalu mikirin aduh bikin nama ini kayak gitu, nggak. Jadi bener-bener cuma aduh apa ya udah bikin ini deh. Gitu. Pas aku coba-coba, aku bikin di online gitu kan, logonya di aplikasi Canva sih waktu itu, cuma kayak ini doang. Terus ya udah akhirnya waktu itu aku juga sempat mau ganti logo sih, karena logonya itu kan ada gambar hotdognya itu kan, tapi padahal gue nggak jual hotdog sebenarnya. Tapi itu lanjut kesebar waktu itu. Terus kayak kalau mau rebranding nih agak susah lagi nih gitu menurut aku. Jadi kayak udahlah lanjut aja gitu. Terus waktu itu stiker juga kan udah ada, waktu itu belum kemasan ya tapi masih stiker, tapi stiker tuh udah banyak, cetak banyak. Terus kayak aduh orang tuh udah kenal aja gitu. Iya, benar. Jadi agak susah kalau rebranding. Ya nggak apa-apa sih. Brandingnya udah kayak gitu ya. Tapi orang nggak terlalu ngeh banget sih sama si hotdog Iya, itu. iya, benar, Yang benar. paling itu paling cuma kayak warnanya marun kuning Nah, gitu. iya. Tapi sebenarnya justru malah bagus ya kan, namanya Nah. simple, gampang diingat Catchy gitu ya. ternyata Iya, malah ya. ternyata malah catchy loh. Iya, Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, jumlah orang yang bantuin Kakak behind the scenes tuh berapa gitu? Mungkin apakah awal mulai orang tua Kakak aja atau gimana? Awal-awalnya waktu itu ya kayak ayah aku kayak bantu-bantuin packing gitu kan. Terus habis itu kayak aku nggak pengen terlalu ngebebanin banget gitu. Pokoknya kalau sekarang sih nggak terlalu banyak juga sih orang yang kerja di aku, paling kayak 10 atau 9-an gitu. Tapi aku punya temen yang jualan F&B juga, dan aku nanya kayak berapa karyawan lo, terus dia bilang kayak 44 gitu. Cuma dia bilang kayak tapi itu beban banget, pusing banget, karena kan kita tuh orderan misalnya kayak hari ini kita 10.000 order, tapi besok 1.000 order, besok bisa cuma 1 order, bisa 10 Iya, order, benar-benar. sedangkan tanggungan kita tuh banyak Iya, banget. benar. Untuk gajinya. Ya bahkan dia bilang kayak malah jadi pusing banget sih. Jadi dan aku juga selalu mikir nggak melulu karyawan banyak itu artinya untungnya banyak. Iya, benar banget. sih, Karena menurut aku kalau misalkan karyawan itu sedikit tapi emang cukup untuk memenuhi pekerjaannya itu, ya untungnya akan lebih banyak untuk ke kita karena cost-nya juga nggak terlalu banyak gitu. Oke. Jadi ada sih kayak yang aku penasaran banget nih. Sebenarnya kan kalau bisnis makanan itu dia lumayan banyak ya Kak ya. Sebenarnya banyak pesaing juga ya Kak. Mungkin bisa nih Kakak sekalian selling nih. Kira-kira apa sih yang bedain bisnis Kakak sama bisnis-bisnis lain yang sebenarnya sejenis gitu Kak? Dulu sih awal-awalnya produk yang aku jual di Nyemil Saji, pokoknya yang selain hotdog sama ayam itu, kalau itu kan bukan yang instan gitu ya, karena yang kali dijual itu kan seblak. Nah terus habis itu seblak ini waktu itu sellingnya itu karena yang lain itu seblak tuh rata-rata nggak tahan lama, jadi mereka itu paling kayak 7 hari udah basi. Tapi kalau aku tuh lama 3-6 bulan, padahal nggak pakai pengawet. Wow. Aku tuh nggak pakai pengawet, tapi maksudnya kayak gimana ya, produk aku nih bahan kering semua gitu loh. Jadi misalnya kayak mie terus habis itu kerupuk sama siomay kering, jadi itu tuh bahan-bahan yang tahan lama gitu. Makanya kalian kalau makan mie instan tuh lama gitu kan. Nah Iya, terus benar-benar. kerupuk-kerupuknya juga lama gitu. Jadi gampang jadi terdehidrasi ya. ya jadi laku karena aman, nggak pernah ada yang basi karena itu tahan 3-6 bulan. Pas awal-awal aku bikin kan cuma seblak doang itu kan. Iya, Konten tuh minim banget, jadi Iya, karena iya, nggak ada yang bener. basi karena tahan 3-6 bulan. Jadi mau kirim ke Papua, Bali gitu-gitu tuh bisa, kirim ke luar negeri juga bisa gitu. Wow. Karena aku sekarang udah kirim ke luar negeri ya. Oh iya Kak, Iya, udah sampai kirim ke luar negeri. Aku udah kirim ke luar negeri. Jadi seblak tuh
seblak aku bisa, jadi nggak repot lah kalau misalnya di brand-brand lain mungkin Bener. kayak cepet nggak tahan lama gitu kan. Bener. Terus habis itu di basreng waktu itu aku viralnya karena bentuk basrengnya itu tipis gitu. Jadi dulu tuh orang kalau misalnya jual basreng tuh kebanyakan yang panjang-panjang yang stick gitu loh. Oh, Nah, iya. Yang tebel gitu Iya, ya. tebel. nah aku tuh ingin saja tuh yang tipis gitu loh, yang tipis kayak koin gitu. Nah, tapi kalau sekarang mungkin emang udah banyak ya yang jual. Iya, Tapi iya, pas iya. pada tahun lalu itu aku viralnya karena itu. Jadi orang-orang tuh kayak, wah ini nih nggak, pasti kan nggak keras ya, karena Iya, dia kan bener-bener. kayak keripik gitu Iya, loh. iya, iya. Jadi Jadi- terus mereka kayak seneng banget makan itu, nggak bikin behel copot atau gimana. Bener Tapi banget. sampai sekarang aku masih mempertahankan tekstur yang seperti itu sih. Jadi aku nggak jual yang stick itu. Jadi emang aku bikin kayak ciri khasnya Mas Saji Bener. hanya menjual yang tipis itu. Waktu itu sempat ditanyain sih kayak, Kak, jual yang stick dong gitu. Cuma aku kayak yang enggak deh, aku kayaknya jualnya yang hanya yang Tipis-tipis yang aja ya, Kak, ya? Even ini juga mungkin information ya. Itu kalau misalkan produk email saja misalkan kalian bilang lebih mahal daripada produk lain atau dari basreng lain, itu karena basreng tipis tuh juga dia prosesnya itu lebih daripada yang Sulit ya? lebih dari yang stick itu. Makanya mahal itu karena pengerjaannya itu kan kita ada biaya kos untuk orang ngerjainnya itu terus lebih lama kayak gitu. Jadi aku mungkin harga jualnya lebih mahal dari yang lain, tapi aku akan berikan kualitas yang lebih baik, branding yang lebih baik, trust ke brand aku yang lebih baik juga gitu. Jadi branding Oke. sama inovasinya di situ ya. Benar banget. Ini menarik banget sih, Kak. Tapi mungkin sebelum kita bahas lebih detail lagi, ini juga tadi udah azan kali ya, kita break isoma Oke. dulu kali ya, Kak ya. Iya. Oke. Cut. Gak usah, nggak usah. Boleh Stay aja. Oke. Ntar kan ini Apa?